Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Berjumpa lagi bersama Al-Faqir Anggana Mahendra langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam program mingguan kita Tanya Jawab Al-Quran dan Islam yang insyaAllah diadakan dengan sponsor atas kerjasama bersama Mahat Teman Al-Quran. Baik, selamat tahun baru ya, tahun baru Hijriah. Kita sudah memasuki tahun baru yang mana berarti bahwa semakin pendek lagi umur kita, semakin sedikit lagi waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita, yang hakikatnya berkurang. Tapi semoga di mal hijrah yang baru ini, tahun baru ini, kita mampu meningkatkan amal-amal kita dan menjadikan diri kita sebagai insan muslim yang lebih baik. Langsung saja, insya Allah sudah hadir 3 pertanyaan di depan kami ini. Ya, kita akan coba bahas satu demi satu. Pertanyaan pertama dari saudara Arsan di Semarang. Bukan ini yang kemarin. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Oke, ini dia. Ya, dari saudari Yeni di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh mengagungkan beberapa surah khusus dalam Al-Quran karena menginginkan keutamaan yang didapat, seperti hadis tentang surat Al-Kahfi untuk dibaca setiap Jumat atau surah Al-Mulk bekal di alam kubur? Mohon penjelasannya. Ya, jadi tidak ada masalah untuk mengkhususkan satu surat. Ya, apalagi surat-surat yang disebutkan tadi memang ada hadisnya, memang ada atsarnya, yang memang surat-surat khusus yang membawa khasiat, ya, yang pembacanya mendapatkan kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti surat Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat. Ada atau juga surat Tabarak, ya, yang mampu untuk membantu seseorang menjaga dari siksa kubur, atau juga surat Al-Waqiah, ya, apabila datang kesempitan rezeki. Jadi surat-surat ini sangat boleh dibaca berkali-kali, ya, dengan mengharapkan tentunya ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasiatnya dari dibacanya surat-surat tersebut. Jadi tidak ada masalah. Tapi mungkin bukan mengagungkan, tetapi lebih pada fadilah, ya, fadilah kelebihan Al-Quran, yang mana dijelaskan juga dengan gamblang oleh Al-Imam Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad, ya. Dalam sebahagian itu ada yang khasiat Al-Quran, ya, yang memang suatu yang maklum, yang diketahui dan diterima. Jadi adapun surat-surat ini memang dalilnya ada dan riwayatnya ada, jadi silahkan saja, ya, dibaca lebih banyak juga tidak ada masalah, ya. Jadi bukan mengagungkan, tetapi memang melebihkan bacaannya karena kita menginginkan khasiat atau hasil yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lewat nabinya sudah menjelaskan, ya, adanya khasiat lebih
jika membaca surat-surat ini bagi kehidupan kita, baik duniawi atau ukhrawi. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan begitu juga dengan surat-surat lain juga, kalau kita mau baca juga tidak ada masalah. Karena hakikatnya seperti ini, sebetulnya dia adalah seperti wasilah, ya, wasilah kepada eh, keutamaan. Jadi ketika kita membaca satu surat, misalnya surat Al-Waqiah, yang mana Al-Waqiah itu surat yang sudah terkenal, ketika kita membacanya maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita. Nah, jadi sebetulnya bukan surat itu yang menjadi asbab, ya. Bukan surat itu yang melapangkan rezeki, tapi surat itu adalah merupakan wasilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah yang melapangkan rezeki. Tetapi lewat surat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya. Nah, itulah yang namanya al-wasilah, ya. Jadi banyak sebetulnya perkara-perkara di dunia ini yang memang kita tidak bisa lari dari al-wasilah. Karena kalau kita lari dari situ maka bisa-bisa nanti terjebak dalam suatu kekufuran, ya. Misalnya ketika seseorang lapar kemudian dia makan, maka hakikatnya adalah yang mengenyangkan itu sebetulnya bukan makanan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia bilang makanan itu yang mengenyangkan, berarti secara tidak langsung mengatakan bukan kekenyangan itu bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jatuh kepada yang namanya syirik. Oleh karena itu seseorang membaca basmalah ketika makan. Kenapa? Karena lewat basmalah tadi menjadi kenyang. Itu artinya adalah wasilah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan, makanya dibaca basmalah setiap kita melakukan suatu amalan perbuatan, karena hakikatnya yang melegakan hajat kita, yang menghilangkan susah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan basmalah itulah kita melakukan yang namanya wasilahnya di situ, ya. Karena dalam Al-Qur'an juga ada yang namanya wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan kepada Allah itu dengan wasilah, al-wasilah, ya. Jadi surat-surat ini merupakan wasilah kepada dilapangkannya rezeki. Surat Tabarak merupakan wasilah dibebaskannya seseorang dari siksa kubur, ya. Dan juga surat Al-Kahfi merupakan wasilah juga agar diberikannya karunia orang, ya, yang membacanya pada malam Jumat, ya. Jadi boleh, ya, mengkhususkan surat-surat terutama yang sudah ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya pun juga boleh. Tetapi ya memang tidak, kalau yang tidak ada dalilnya tapi tidak boleh kita katakan, oh kalau saya baca surat ini pasti nanti akan dapat ini. Nah, itu tidak betul gitu, ya. Mungkin kita bisa sharing pengalaman kita, ya, pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh orang-orang soleh juga kadang dibukukan ada, tetapi tidak bisa menjadi dalil yang qat'i atau yang pasti bahwa akan berlaku, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan karunia-Nya lewat apa saja, ya. Kebetulan saja yang dibaca saat itu adalah surat yang lain mungkin, ya. Tapi hakikatnya adalah kalau kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya al-wasilah, ya, surat Al-Maidah ini Al-Imam At-Tabari menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-wasilah itu. Al-wasilah itu adalah amal-amal soleh. Jadi termasuk diantaranya baca Quran juga adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu bisa menyelamatkan seseorang, bisa membawa seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi orang memang masuk surga karena rahmat Allah, tapi yang membawanya, yang wasilahnya itu adalah amal-amal ibadah, amal soleh, ya, begitu. Jadi kalau kita punya hajat, makanya kan ada yang namanya sholat hajat. Ketika seorang berhajat maka dia sholat, maka sholatnya itulah yang jadi wasilahnya kepada hajatnya tadi, ya. Amal soleh itulah yang menjadikan wasilah. Maka kalau antum punya kesulitan hidup, buatlah amal soleh yang banyak. Berilah makan fakir miskin, bacalah Quran banyak-banyak, ya. Mintalah dengan amal-amal yang antum buat tadi apa yang antum inginkan, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Semoga terjawab.